Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Kansa Salsabila, saya dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya NU dan Muhammadiyah sekaligus tokoh pendirinya. Pertama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki nama asli yaitu Muhammad Hasyim. Sedangkan Asy'ari didapatkannya dari nama ayahnya yaitu Kiai Haji Asy'ari yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Keras di sebelah selatan Jombang. Adapun ibunda dari Kiai Haji Hasyim yang bernama Ibu Nyai Halimah yang merupakan keturunan dari Kerajaan Brawijaya VI. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri dilahirkan di Pondok Pesantren Gedang di Jombang. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1872 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Sejak kecil, Kiai Hasyim selalu dinaungi oleh keluarganya yang memegang teguh kepada syariah Islam. Ayahnya yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Keras Jombang, sedangkan kakeknya yang dari pihak ibunya, yaitu Kiai Sihah, merupakan pendiri sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Tambak Baras Jombang. Ketika berusia 15 tahun, Kiai Hasyim kemudian menjelajahi pondok pesantren hingga ke Mekah untuk menimba ilmu. Kemudian Kiai Hasyim menikah dengan Nyai Khadijah yang merupakan putri dari Kiai Yakub dari Siwalan Panji Sidoarjo pada tahun 1892 ketika beliau berusia 21 tahun. Setelah bersama lama, Kiai Hasyim berserta dengan istrinya dan mertuanya memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Kiai Hasyim beserta dengan istrinya memutuskan untuk bermukim terlebih dahulu untuk memperdalam ilmu agama Islam. Setelah 7 bulan bermukim di Mekah, Nyai Khadijah kemudian melahirkan putra pertama Kiai Hasyim yang kemudian diberi nama Abdullah. Namun Allah berkehendak lain, Nyai Khadijah kemudian meninggal setelah persalinan dan disusul dengan putranya 40 hari kemudian. Hal ini membuat Kiai Hasyim merasa terpukul dan memutuskan untuk kembali ke tanah air. Setelah pernikahan pertamanya, kemudian Kiai Hasyim memutuskan untuk menikah lagi pada tahun 1899 dengan Nyai Nafisah yang merupakan putri dari Kiai Romli Kediri. Namun pernikahan ini juga tidak berumur panjang karena Nyai Nafisah kemudian meninggal 2 tahun setelahnya atau tepatnya pada tahun 1901. Setelah dua pernikahannya, kemudian Kiai Hasyim ini memutuskan untuk menikah lagi dengan Nyai Nafikoh yang merupakan putri dari Kiai Ilyas, pendiri Pondok Pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahannya ini kemudian beliau dikaruniai 10 anak, yaitu Hana Khairiyah, Aisyah Azza, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurah, dan Muhammad Yusuf. Namun pada tahun 1920 Nyai Nafikoh ini meninggal dunia. Meninggal Nyai Nafikoh, kemudian Kiai Hasyim memutuskan untuk menikah lagi dengan Nyai Masrurah yang merupakan putri dari Kiai Hasan, pendiri Pondok Pesantren Kapurojo Kediri. Dari pernikahan terakhir ini beliau kemudian dikaruniai 4 orang anak, yaitu Abdul Karim, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Nyai Masrurah merupakan istri terakhir Kiai Hasyim yang menemani beliau hingga akhir hayat beliau. Ini kita akan membahas mengenai pendidikan dan karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, pendidikan dan karya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mempelajari pokok dasar ajaran Islam melalui kakeknya yaitu Kiai Utsman yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Gedang dan juga ayahnya yaitu pendiri Pondok Pesantren Keras di Jombang. Beliau kemudian ketika berusia 15 tahun memutuskan untuk menjelajahi berbagai pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren yang beliau jelajahi yaitu yang pertama ada Pondok Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pondok Pesantren Langitan di Tuban, Pondok Pesantren Trenggilis di Semarang, Pondok Pesantren Kademangan di Bangkalan, dan Pondok Pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Hasyim memutuskan untuk pergi ke Makkah dan bermukim di sana. Tujuannya adalah untuk berburu. Adapun beberapa ulama yang menjadi guru Kiai Hasyim yaitu ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, dan Syekh Nawawi Al-Batani, dan lain-lain. Karena kepandaian dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Kiai Hasyim, kemudian kepintaran dan keluasan ilmu ini diakuilah oleh para ulama-ulama besar. Akhirnya Kiai Hasyim diminta untuk menjadi guru di Masjidil Haram. Antara murid-murid beliau yang menjadi ulama yaitu yang pertama ada Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Dahlan, Syekh Umar Hamdan, dan lain-lain. Terus juga selain menimba ilmu di Mekah, Kiai Hasyim juga mempelajari
Selain menimba ilmu di Mekah, Kiai Hashim tidak hanya mempelajari mengenai ajaran Islam, mengenai ilmu agama Islam saja, tetapi beliau juga mempelajari mengenai ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu astronomi atau falak, ilmu matematika dan ilmu astronomi. Dia juga mendalami dan mempelajari tarekat, diantaranya itu tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Qadiriyah. Dari menuntut ilmu di Mekah, Kiai Hashim memutuskan untuk kembali ke tanah air dan membangun pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1899. Di hadapan guru dan juga murid-murid beliau dikenal sebagai Hadratus Syekh karena gelar ini beliau dapatkan ketika di Mekah karena keahliannya yang mendalam mengenai hadis dan juga beliau dapat menguasai kutubus sittah atau kitab hadis yang 6. Salah satu karya beliau yaitu Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Lanjut, kita akan membahas tentang berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Sejarahnya pada saat itu kalangan ulama memiliki tekad yang kuat untuk melawan kolonialisasi dengan membentuk organisasi bagi pergerakan tokoh dan pemuda muslim pada tahun 1916 yang kemudian diberi nama Nahdlatul Wathan yang berarti kebangkitan tanah air. Kemudian 2 tahun setelahnya muncul lagi atau lahirlah organisasi pendidikan sosial politik dan keagamaan bagi para santri yang kemudian diberi nama Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri yang berarti kebangkitan pemikiran. Kemudian tak berselang lama lahir lagi organisasi untuk membantu perekonomian masyarakat dan juga untuk membantu mengembangkan organisasi-organisasi yang sebelumnya yang kemudian dianggotai oleh para pedagang, saudagar, dan juga para pengusaha Islam. Kemudian organisasi ini diberi nama Nahdlatul Tujar yang berarti kebangkitan kaum saudagar. NU juga berawal dari Komite Hijaz. Hal ini seiring dengan rencana pembongkaran makam Rasulullah SAW yang menjadi tempat ziarah umat Islam seluruh dunia oleh dinasti Kerajaan Saudi Arabia karena dianggap sebagai paham bidah. Hal ini memicu respon yang signifikan di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Rencana pembongkaran itu, Raja Saudi kala itu ingin menghapus 4 mazhab imam besar yang ada di wilayah kekuasaannya dan beliau hanya akan menetapkan 1 mazhab saja yaitu mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi. Rencana kebijakan kerajaan Saudi ini kemudian menjadi bahan Muktamar Dunia Islam atau Muktamar Al-Islami di Mekah. Hal ini menimbulkan keresahan bagi para ulama-ulama karena mereka itu berpendapat kalau misalnya muktamar ini ada yang dihilangin maka akan pengaruh dalam berkembangnya Islam. Menanggapi hal ini, kemudian Sentral Komite Islam yang didirikan pada tahun 1921 kemudian berkembang menjadi Sentral Komite Khilafat pada tahun 1925 mengadakan kongres keempat pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 yang akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Mekah pada tahun 1926. Haji Wahab Hasbullah kemudian menanggapi dengan cepat mengenai hal ini, yaitu yang pertama delegasi CCC yang akan dikirimkan ke Muktamar Dunia Islam harus mendesak terlebih dahulu Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Demikian usulan dari Kiai Haji Wahab ini tidak ditanggapi oleh para tokoh CCC. Kemudian karena respon yang mengecewakan ini, akhirnya Kiai Haji Wahab memutuskan untuk membentuk Komite Hijaz atas usulan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang bertujuan untuk menjadi salah satu perwakilan dalam Muktamar Dunia Islam. 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, Komite Hijaz memutuskan untuk mengadakan pertemuan di Kertopaten Surabaya untuk menentukan perwakilan yang akan dikirim untuk sebagai delegasi Muktamar Dunia Islam di Mekah. Forum ini kemudian menunjukkan bahwasanya Kiai Haji Asnawi menjadi salah satu perwakilan delegasi Komite Hijaz. Setelah penunjukan ini, muncullah problem mengenai institusi yang akan diambil oleh Kiai Haji Asnawi. Melihat hal tersebut, kemudian didirikanlah organisasi baru atas usulan dari Kiai Haji Abdul Aziz
organisasi Nahdlatul Ulama yang kemudian ditetapkanlah pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah sebagai Hari Nahdlatul Ulama, hari didirikannya Nahdlatul Ulama. Terus ada juga beberapa tujuan berdiri organisasi Nahdlatul Ulama sendiri adalah yaitu menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian usaha organisasinya itu ada 5, yaitu di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan juga mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian pada tanggal 22 Oktober ditetapkanlah sebagai Hari Santri Nasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Muhammadiyah beserta dengan tokoh pendirinya. Biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama asli Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan putra keempat dari Kiai Haji Abu Bakar sekaligus keturunan ke-12 dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Tahun 1888, beliau memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus untuk menimba ilmu tafsir, tasawuf, qiraat, mantik, dan falak selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 1902 beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halaman beliau di Kauman, Yogyakarta. Sejak saat itulah nama beliau diganti menjadi Kiai Haji menjadi Ahmad Dahlan. Berselang 1 tahun atau tepatnya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki kesempatan untuk belajar ke Mekah selama 3 tahun. Beliau banyak belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Beliau sangat tertarik dengan pemikiran para tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha. Pada tahun 1909, Kiai Haji Dahlan ini masuk ke organisasi Budi Utomo yang kemudian beliau ini mengajarkan pelajaran-pelajaran agama kepada para tokoh Budi Utomo. Kemudian para tokoh Budi Utomo ini merasakan bahwa pelajaran yang diberikannya ini sangat berguna dan menyarankan kepada Kiai Dahlan untuk membuka sekolah yang diatur secara rapi. Akhirnya Kiai Haji Dahlan pada tahun 1911 memutuskan untuk membuka sekolah dengan sistem kelas seperti Belanda. Di sana beliau tidak hanya mengajarkan kurikulumnya tidak hanya mengajarkan mengenai ilmu agama saja, tetapi juga mengenai ilmu bumi, ilmu tubuh manusia, dan juga ilmu hitung. 1910, Kiai Haji Dahlan ini memutuskan untuk bergabung dengan Jamiatul Khair. Tujuannya adalah agar beliau dapat mengetahui lebih dalam mengenai Islam, terutama di Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1911, beliau ini bergabung lagi dengan organisasi Serikat Islam di Solo. Tujuannya adalah karena beliau terdorong rasa kebangsaannya. Bahkan beliau di SI itu pernah menjabat sebagai Komite Tentara Kanjeng Nabi. Kedua, mengenai berdirinya organisasi Muhammadiyah, bekal dan ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Dahlan, serta karena beliau itu masuk ke berbagai organisasi sehingga memiliki banyak pengalaman, beliau memiliki ide atau membentuk wadah organisasi sendiri sehingga beliau dapat menyampaikan ide pembaruan. Gagasan beliau ini kemudian didukung oleh para santri dan juga para tokoh Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Dahlan memutuskan untuk membentuk organisasi yang kemudian beliau namai Muhammadiyah. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan juga pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya itu melalui organisasi ini itu beliau dapat memajukan pendidikan dan juga dapat membangun masyarakat Islam. Dari berdirinya organisasi Muhammadiyah itu apa sih? Jadi tujuannya itu adalah yang pertama mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan sifat tolong-menolong, mendirikan tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi umat Islam yang berarti, berusaha ke arah perbaikan kehidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam itu berlaku di masyarakat. Hal ini itu tertulis dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Desember 1950. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.